Mulai toy. Mantap, udah kencang sekarang, udah kencang. Welcome back to Technowave. Still with me, Rafael Express. We can get so far so good and so with in gadgets and technology. Nah, seperti yang tadi kita sudah lihat di video sebelumnya, kalau jet washernya itu airnya agak leto ya, memble gitu. Nah, kita pengen gimana caranya supaya bisa kencang. Nah, itu tadi sih kita udah bongkar, ya, saya udah bongkar. Nah, kemudian kita keluarkan bagian part yang untuk ngalirin airnya. Ini dia partnya, ya, partnya seperti ini. Nah, ini part ini yang akan kita replicate, kita replikat, jadi di replika kita bikin replikanya lagi, tapi dengan kita modifikasi bolongannya. Kalau ini kan bolongannya banyak ya, dan di pinggir-pinggir gitu ya. Nah, nanti saya mau rubah jadi bolongannya lebih sedikit, tapi posisinya di tengah semua, nggak di pinggir-pinggir seperti ini ya. Kalau ini kan di pinggir-pinggir semua ya, kalau kita lihat ya, di pinggir-pinggir semua. Nah, ini kita akan rubah supaya yang bagian yang pinggir-pinggirnya ini, ya, bagian yang pinggir-pinggirnya ini ada di bagian yang tengah ini, yang agak turun ini. Tengahnya ada lubangnya, dan lubangnya di sebelah sini. Jadi yang pinggir ini ada di sebelah sini nanti. Dan tentunya jumlahnya juga nggak sebanyak ini, tapi lebih sedikit ya. Nah, untuk gimana caranya ngukurnya kan susah ya pakai penggaris. Nah, kita butuh namanya vernier caliper ya, seperti ini alatnya, atau yang bisa disebut jangka sorong ya. Nah, ini kalian kalau untuk yang bermain 3D printing ini harus punya ya. Nah, kebetulan yang saya punya ini memang kurang bagus ya, jadi ada sedikit deviasi. Nah, cari kalau bisa yang bagus ya, yang vernier yang bagus, yang mereknya Insize atau Mitutoyo kalau bisa ya. Mitutoyo mau yang digital mau analog juga boleh ya. Kalau bisa analog ya, lebih presisi ya dibandingin digital. Oke, cuman digital ini lebih memudahkan aja sih sebenarnya. Cuma kadang kalau kelemahannya, kalau yang digital ini sensornya kurang bagus, sudah nilainya jadi berubah-berubah ya, deviasinya terlalu besar. Oke, kita mulai aja. Jadi kita ukur pertama seperti biasa, kita ukur ukuran ininya dulu ya. Kita ukur lebarnya, diameternya, kemudian kita ukur tingginya ya. Kemudian ini ada tebel ininya, kan ada flange-nya ya. Ada flange-nya di sebelah sini, pinggir ini. Kita ukur ini misalnya berapa nih, 2,4 ya. Terus yang ini 11,4, ini ada deviasi, saya 11 kita belutin ya, 11,4 ya, cuman tingginya. Terus kemudian diameternya juga kita rubah, kita ukur ya. Ini diameternya pakai ukuran 14,6 ya. Kemudian luarnya ini 17, saya kasih space sedikit buat di 3D print. Jadi 3D print itu nggak bisa ngepas banget sesuai ukuran, jadi kita harus sesuaikan dengan kemampuan si printer ya. Jadi kemampuan printer itu berapa, kita misalnya ada persis deviasinya berapa dari 3D printer itu. Kalau ngeprint, misalnya kita ngeprint balok 2 cm kali 2 cm itu, pas di print jadinya 2, berapa. Nanti saya punya itu jadinya kurang lebih 0,2 ya, jadi kita kurang lebih 0,2, jadi saya akan bikin 17,2. Nah, kayak gitu-gitu deh, pokoknya saya udah catat ya semuanya. Jadi tinggal kita bikin kita bikin ulang ya gitu. Nah, kita buka Fusionnya, kita buka langsung create bikin lingkaran ya. Kita bikin lingkaran. Oke, kita bikin lingkaran. Kita bikin lingkaran ini yang pertama untuk jalur diameter luarnya dulu. Diameter luarnya itu tadi 17,2 ya. Kita ukur diameter 17,2.
kemudian kita bikin lagi ukuran yang keduanya, yaitu 14,8. Oke, kemudian kita bikin lagi lingkaran lagi yang kedua, bagian dalamnya, dinding dalam, kita diameternya adalah 12,2. Oke. Nah, yang terakhir ada lingkaran. Ini adalah lingkaran dimana kita akan sebagai guidance untuk posisi yang bolong-bolong ini. Yang posisi bolong-bolong ini kita kan mau pindahin ke tengah, ya. Posisi yang bolong-bolong ini kita mau pindahin ke tengah, jadi kita harus bikin guidance-nya ada di diameter berapa. Oke. Kita bikin diameternya yaitu sekitar 12, bukan 12, diameternya sekitar 5 ya, 5. Kita bikin 5, guidance-nya sekitar 5. Oke. Nah, kemudian kita bikin lingkaran kecil di tengahnya, itu adalah lingkaran tengahnya adalah 2 mili. Ya, kita bikin 2 mili. Ya, yang bolongan tengahnya yang paling gede ya. Ibaratnya kita paling gede. Nah, kemudian kita bikin bolongan yang di tengahnya yang kecil-kecil. Kita bikin bolongan yang tengah yang kecil-kecil. Kita kasih garis bantu begini kalau enggak biar gampang. Kemudian kita bikin lingkaran di sini. Ini lingkarannya saya bikin misalkan 1,2. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah selesai kita tinggal extrude. Ini kita extrude bagian pinggirnya, pencet extrude ya. Kemudian kita naikkan tebalnya. Tadi kan kita sudah ukur ya. Di sebelah sini adalah 2,4. Oke, jadi kita 2,4. Kemudian kita nyalakan lagi sketchnya. Kemudian bagian tengahnya ya, ini adalah mulai dari sini. Kita mulai dari profile offset. Nah, karena kita bagian tengahnya ini kita mesti ukur yang bagian jeblosnya ini, bagian pinggir jeblos ini kita ukur ya. Ini sekitar 2 ya. Berarti kita bisa offset, kita extrude, kita offset 2 mili ya. Berarti kita offset 2 mili. Kemudian naik ke atas adalah sebesar ujungnya adalah, kalau kita naik dari sini 11, karena kita naik dari sininya totalnya adalah 11,4 dikurangin 2,4 adalah jadinya berapa tuh, 8,4 ya. 11,4 dikurangin 9,4 ya. Ya, 9, 10, 11 ya, 9,4. Nah, berarti kita naikin dulu. Kita naikin dari sini, karena ini turun, jadi turun 0,4. Karena ini posisinya turun 0,4, jadi 9,4, 9,8. Nah, kalau kita jumlahkan dari atas sampai sini 11,4. Kelebihan, berarti kurang 0,4, benar. Oke, kita kurangin, berarti tadi salah hitung ya. 9,4 harusnya. 9,4. Oke. Kita coba ukur. Ujung ke sini adalah 11,4. Oke. Nah, kita lihat posisi dari tampak section potongan samping ya. Kita bikin ke inspection, section analysis, kemudian kita pilih yang sebelah sini. Udah. Nah, kita lihat posisinya. Nah, kurang lebih seperti ini.
ya. Oke, jadi kita replika persis seperti ini ya bentuknya ya. Nah, kemudian kita bisa matikan dulu. Kita bikin posisi yang bagian sekarang penutupnya bagian atas ini ya. Kita bikin posisinya sekarang, kita klik ini ya. Kemudian kita klik ini juga. Oke, kemudian kita extrude. Nah, kita pilih profilnya adalah objek, mulai dari sini turun ke bawah ya. Kita bikin turun ke bawahnya adalah 2 ya. Kita bikin -2. Oke, ini kurang 1 ke select ya, ada bagian yang belum ke select, jadi kita pilih select dulu. Ini kita bikin 0 dulu karena nggak mau kalau nggak dibikin 0. Kita pilih ini. Oke, baru kita bikin -2. Nah, jadi ya. Nah, tinggal kita bikin bolong-bolongnya supaya kita maunya berapa. Misalnya kita bikin bolongannya, kita bikin bolong dulu 1, kita bikin sampel 1, kita extrude, kita tembak ke atas bolong. Oke, nah sekarang kita tinggal putar. Nah, untuk memutar ini supaya kita bisa jumlah banyak, kita menggunakan pattern circular ya, pattern circular. Nah, pattern circular kita pilih tipenya adalah, karena yang kita mau replikanya kita duplikasi adalah fitur dari extrude yang ini, kita pilih fitur ya. Kemudian kita pilih select objeknya, yang mana yang mau di fitur. Nah, yang ini ya, yang ini bolongannya. Kemudian kita pilih aksisnya, jadi berputar di aksis yang mana. Kita pilih aksisnya adalah ini. Nah, oke. Kita mau duplikasi berapa biji, kita rubah. Misalnya kita rubah jadi 6 ya. 6 atau berapa ya? Tuh, 4, 5, 6, 7, 8. Kita rubah jadi 8 deh. Oke. Nah, jadi tinggal kita rubah sedikit, kita touch up ya, terutama bagian dalamnya. Sketchnya kita hilangkan dulu, kita hidden. Kemudian kita, supaya airflow-nya nggak begini bagus ya, nggak kayak begini, kita kasih fillet dikit, fillet ini fillet. Jadi misalkan filletnya 1 ya, 1. Oke, kemudian ini juga kita fillet semua, atau kalau nggak mau ngulang, bikin 1 dulu di fillet, baru di fillet ulang juga bisa. Dibikin 1 dulu, baru di nanti di patternnya berikut filletnya juga bisa sih sebenarnya. Jadi kayak gini nih, misalkan coba ya, saya ulang, saya undurin. Nah, seperti ini. Kemudian kita fillet dulu, kita pilih ini, pilih satu-satu deh, yang ini dulu yang gede, ini 1. Oke. Nah, kita fillet yang ini, kita fillet lagi, kita coba 1 kegedean, kita rubah 0,6 0,8 0,6 nggak mau, 0,4 0,2. Nah, karena udah terlalu kecil kayaknya kurang efektif kalau pakai fillet ya, jadi kita pakai mungkin pakai chamfer, coba ya. Nah, pakai chamfer aja ya, chamfer 0,8 coba, nggak mau, 0,6 0,5 0,4. Nah, 0,4. Oke, nggak apa, 0,4 ya. Jadi kita coba pakai chamfer aja boleh, atau ini kita yang pertama mau pakai chamfer juga boleh, yang gede, bebas sih.
Dalam hal ini sih nggak terlalu ngefek sih, cuman bagusin untuk putarannya aja, air, flow airnya aja. Kita pattern dulu aja, kita pattern, baru nanti kita fillet terakhir yang bagian luarnya. Oke, kita pattern, circular pattern, fitur, kita pilih select bagian ini dan juga bolongannya. Kita aksisnya kita pilih 8. Oke, jadi nah yang bagian pinggirnya kita kasih fillet biar lebih airnya lebih bagus, jadi airnya langsung fokus ya, langsung lebih, supaya lebih kencang, jadi airnya langsung nggak ada hambatan, nggak ada turbulence di daerah siku-siku ini. Turbulensinya berkurang jauh dengan adanya fillet ini. Oke, udah jadi ya, kita udah jadi sebuah duplicate atau replika dari si apa ya sebutannya, saya nggak tahu sih ini sebutannya apa, tapi ini adalah yang membuat jenis pancuran ini bisa menjadi harusnya lebih kencang ya. Nah jadi kita rubah nih, kita bisa atur, kita bisa modifikasi semau kita mau bikin jadi cuma satu lubang, banyak lubang juga bisa. Oke, kita save, kita jet wash ya. Oke, nah setelah kita save as is, kemudian kita bawa ke slicer Cura dan kita print seperti biasa. Oke, kita langsung lanjut ke printer dan kita lihat hasilnya. Oke. Nah ini udah jadi nih ya, ini udah jadi bentuknya seperti ini, tinggal kita pasang ya. Ini ada partnya yang udah dari copotan yang dari jet washernya kita pasang sini, dan ini ujungnya tinggal kita masukkan gini. Tinggal kita pasang, masukin karetnya, sealnya tinggal pasang. Kita coba pasangnya. Mantap, udah kencang sekarang, udah kencang.